Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sang pemeran utama yang bernama Arthur Bishop, dan di sana ia sedang santuy menikmati liburannya di Brazil. Kemudian dia pergi ke kafe untuk mencari makanan. Namun saat duduk tiba-tiba ia dihampiri wanita cantik, dan ternyata wanita ini telah diutus oleh bosnya untuk menyuruh Bishop membunuh 3 orang dan dibuat seolah-olah kecelakaan sesuai dengan keahlian Arthur. Lalu si wanita juga mengancam Arthur jika tidak mau menjalankan misi tersebut, yang dimana bosnya akan membocorkan identitas Arthur kepada pemerintah. Mendengar itu Arthur pun tidak terima dan langsung melakukan ini. What are you doing? Lalu Arthur naik ke sebuah kereta gantung dan dari sana ia langsung melompat ke sebuah para layang. Dan film pun dimulai. Kemudian malam harinya Arthur datang kembali ke kapal tadi. Dari kejauhan ia melihat seseorang sedang berusaha masuk ke kapalnya dan Arthur pun melakukan ini. Lalu Arthur pergi ke pelabuhan dan masuk ke sebuah kontainer, dan ternyata di sana ia telah menyimpan barang-barang rahasianya seperti laptop dan senjata. Lalu Arthur mencari identitas si wanita tadi, yang ternyata si wanita itu tinggal di Thailand. Pagi harinya Arthur pergi ke negara Thailand, dan di sana ia mengunjungi teman lamanya yang bernama Mai. Lalu Mai mengantarnya ke rumah milik Arthur yang dulunya belum pernah dikunjungi, dan ternyata di bawah lantai Arthur mengambil kembali sebuah koper yang isinya sama persis dengan koper yang ada di kontainer. Malam harinya Arthur kembali mencari data-data mengenai si wanita itu, dan tidak lama ia mendapatkan informasi seorang pria yang merupakan bosnya si wanita, dan ia bernama Crane. Kemudian pagi harinya Arthur melihat seorang wanita cantik telah berlabuh di pantai ini, dan si wanita itu bernama Gina. Lalu Gina mendatangi bar milik Mai dan meminta sebuah P3K kepadanya. Di sana Mai sangat terkejut ketika melihat banyak sekali luka lebam di tubuh Gina. Malam harinya terlihat di kapal pesiar yang ditumpangi Gina telah terjadi kerusuhan. Mai yang melihat itu langsung meminta bantuan Arthur untuk pergi ke sana dan menyelamatkan Gina. Awalnya Arthur tidak mau karena ini bukan urusannya, namun Mai terus memaksanya sehingga Arthur pun langsung pergi ke kapal pesiar itu. Dan saat ia naik, Arthur melihat Gina sedang diperkaos. Tanpa pikir panjang, Arthur langsung membunuh si pria. Sementara Gina jatuh pingsan karena shock. Lalu Mai datang dan membawa Gina ke rumahnya, sedangkan Arthur masuk ke dalam kabin kapal untuk mencari informasi, dan tiba-tiba ia tidak sengaja menemukan handphone yang berisi foto dirinya. Melihat itu Arthur pun merasa ada yang janggal bahwa si Gina adalah seorang mata-mata. Lalu Arthur menyirami semua area dengan bensin, dan setelah itu ia membakarnya untuk menghilangkan jejak. Saat di rumah, Arthur menginterogasi Gina dan menyuruhnya untuk mengaku soal tujuannya datang ke pantai ini. Lalu Gina pun mengaku kalau ia telah diancam oleh Crane untuk mendekati Arthur, dan hal ini bertujuan agar Arthur bisa dikendalikan olehnya. Pagi harinya Mai sedang mengobati luka-luka di tubuh Mai, sementara Arthur sedang mencari identitas Gina di Google. Dan ternyata si Gina ini merupakan seorang agen militer khusus yang bertugas di zona perang Afghanistan untuk menawarkan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Lalu Gina menceritakan kalau Crane telah menyandra anak-anak di Kamboja, maka dari itulah ia tidak punya pilihan lain untuk menuruti keinginan Crane demi keselamatan anak-anak. For victims of human trafficking in Cambodia. Crane sent this asshole Jeremy. I had to do what Crane wanted me to. Mendengar itu Arthur pun sadar jika Gina ternyata orang baik, dan tidak lama Arthur melihat anak buah Crane datang ke sana untuk mengawasi mereka. Dan disinilah Arthur dengan Gina langsung berpura-pura seolah-olah mereka pacaran. Malam harinya Arthur menceritakan masa kecilnya yang suram, yang ternyata Arthur dengan Crane dulunya bersahabat. Namun saat itu mereka berdua diculik gangster dan dijual untuk dijadikan tentara anak-anak. Tapi saat itu untungnya Arthur selamat, namun tidak untuk Crane. Setelah mendengar cerita itu Gina pun terharu dan langsung
Pagi harinya anak buah Crane yang menyamar menjadi polisi berdatangan ke sana dan pertempuran solo versus squad pun terjadi. Dalam pertarungan itu Arthur mampu mengalahkan mereka, namun ketika Gina diculik, Arthur pun memutuskan untuk menyerahkan diri. Lalu mereka pun dibawa ke Bangkok, Thailand, dan sesampainya di sana Arthur digeledah dulu oleh seorang wanita cantik. Lalu saat Arthur duduk, ternyata di bawah kursi sudah dipasangi sebuah bom yang dimana jika Arthur bergerak sedikit saja, maka bom itu akan meledak. Kemudian Crane datang dan menugaskan Arthur untuk membunuh 3 orang, dan yang pertama adalah Krill yang dikenal sebagai pedagang senjata terbesar di Afrika. Diketahui Krill sekarang berada di penjara kedai di Malaysia dan Arthur diminta harus bisa masuk ke sana bagaimanapun caranya. Lalu sebelum berangkat, Crane meminta Arthur untuk menelan sebuah alat penyadap agar Crane bisa mengetahui keberadaannya. Sementara itu, Gina dibawa ke kapal besar yang ada di lautan. Kemudian scene berpindah ke Penang, Malaysia, dan Arthur sedang menyusun rencana untuk masuk ke penjara itu. Diketahui penjara ini penjaganya sangat ketat dan berada 70 mil di tengah laut. Ditambah lagi ada banyak sekali hiu-hiu ganas yang siap menerkam. Lalu Arthur akan menyamar menjadi seorang buronan kelas kakap bernama Martin Basman yang sedang dicari oleh polisi Malaysia. Kemudian Arthur memasukkan sebuah pelacak ke dalam rokok hingga mentato wajahnya dan memalsukan paspor miliknya agar sama persis dengan Martin. Setelah semuanya siap, Arthur mendatangi pasar dan memulai kerusuhan agar petugas polisi menangkapnya. Lalu ia dibawa ke penjara dan disinilah misi Arthur akan dimulai. Di dalam misinya itu Arthur harus membuat kematian Krill seolah-olah kecelakaan. Dan tidak lama ia pun menemukan Krill yang saat itu sedang dijaga ketat oleh anak buahnya. Lalu seorang pria memberitahu Arthur kalau para napi di sini banyak sekali yang mengincar nyawa Krill, dan benar saja saat Krill sedang olahraga angkat barbel tiba-tiba ia diserang. Tapi untungnya Arthur berhasil menyelamatkannya, dan kejadian ini tentu saja membuat Krill berterima kasih dan mulai menyukai Arthur. Saat Arthur di dalam sel, tiba-tiba ia dipanggil oleh Krill yang ingin memberinya sebuah pekerjaan. Tetapi Arthur langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Lalu Arthur memasukkan banyak narkoboy ke mulutnya hingga overdosis dan tewas. Lalu anak buahnya yang mendengar keributan tentu saja langsung mengeceknya, dan ternyata Krill terlihat seperti sedang berdoa padahal aslinya sudah mati. Kemudian Arthur pergi ke lapangan untuk kabur, dan di sana ia memasukkan permen karet yang ternyata berisi sebuah bom peledak untuk menghancurkan dinding penjara. Lalu ia juga menelan alat GPS itu agar Crane bisa menemukannya. Sebelum kabur, Arthur membaluri seluruh badannya dengan salep agar hiu tidak mau memangsanya. Setelah melompat, Arthur tiba-tiba berada di perahu tim penyelamat. Lalu Arthur menelepon Crane untuk melihat kondisi Gina dan memberitahu bahwa misinya sudah selesai. Namun Crane langsung memberikan misi yang kedua, yaitu harus membunuh seorang miliarder bernama Adrian yang berada di Sydney, Australia. Dan Arthur diberi waktu 36 jam untuk menjalankan misinya itu. Sesampainya di Sydney, Arthur mencari beberapa informasi dulu mengenai Adrian, yang ternyata Adrian ini merupakan seorang miliarder dari pertambangan dan mineral. Namun beberapa orang menyadari bahwa kekayaannya itu bukan berasal dari sana, melainkan dari penjualan manusia. Di sana Adrian juga memiliki kolam renang cantilever yang sangat besar. Lalu Arthur menyamar jadi seorang pembeli agar bisa masuk, dan setelah di dalam ia memfoto kunci di ruangan itu. Saat di rumah, Arthur mulai meracik beberapa bahan kimia yang bisa membuat kaca retak, dan selanjutnya ia kembali ke kantor itu dengan penyamaran sebagai teknisi WiFi. Lalu ia membuat lubang di kaca tersebut, dan saat Adrian datang untuk berenang, tiba-tiba
Misi kedua Arthur berhasil karena Adrian telah tewas dan Crane yang mendengar itu langsung senang. Lalu Gina disuruh bersiap-siap untuk melakukan video call dengan Arthur. Namun sebelum itu Gina dengan sengaja menggeser kameranya agar Arthur bisa mengetahui keberadaannya. Lalu Gina memberikan sebuah kode kepada Arthur untuk melihat jamnya lebih dekat. Dan di sini Arthur pun langsung menyadarinya dan segera melacak nomor telepon yang ia lihat. Lalu Arthur menaiki helikopter dan mencari kapal pesiar yang membawa Gina. Dan setelah menemukannya, ia pun naik dan segera membantai para penjaga. Tidak lama, Gina pun terlihat dan Arthur segera menolongnya. Namun sayangnya jumlah pasukan di sana sangat banyak dan membuat Arthur tertangkap. Tetapi Arthur tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Arthur berhasil lolos dari kapal itu, namun Gina masih di tangan Crane. Kemudian scene berpindah ke Bulgaria dan target berikutnya yang harus dibunuh oleh Arthur merupakan seorang penjual senjata dari Amerika dan ia bernama Max Adam. Lalu di sebuah lokasi yang dijaga ketat, ternyata Adam memiliki sebuah kapal selam untuk menyimpan misil antar benua. Dan Arthur hanya memiliki waktu 24 jam lagi untuk membunuhnya. Lalu ia memulai rencana dengan cara menembak salah satu pengawal Adam. Dan saat mereka menelpon rumah sakit untuk memberikan pertolongan berupa helikopter, disinilah Adam menggunakan kesempatannya itu untuk menyelinap masuk ke helikopter dan berhasil masuk ke markasnya Adam. Dan pertarungan pun dimulai. Adam yang mengetahui itu ketakutan dan segera masuk ke ruangan rahasianya. Namun siapa sangka Arthur ternyata sudah berada di dalam sana. Lalu Adam menceritakan bahwa ketiga target yang diincar selama ini adalah saingannya Crane. Menyadari itu Arthur pun memutuskan untuk tidak membunuh Adam dan lebih memilih kerjasama, yang dimana ia akan menjebak Crane dan membuat Adam seolah-olah mati akibat terkena ledakan di kapal selamnya. Dan saat ia tercebur ke dalam laut, disitulah Arthur datang untuk menolongnya dan segera membawanya ke pulau terpencil. Lalu Arthur menelpon Crane dan mengatakan kalau misinya telah selesai. Maka dari itulah ia meminta Crane untuk melepaskan Gina saat ini juga. Namun Crane tidak percaya dan meminta bukti mayatnya. Mendengar itu Arthur pun kembali ke kapal selam, sementara Crane menggerakkan semua pasukannya untuk membawa jasad Adam. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Arthur berhasil membantai mereka semua dengan mudah. Lalu ia menyelam dan pergi menuju kapal pesiar tempat keberadaan Crane dan juga Gina. Dan saat muncul dari permukaan, Arthur pun langsung melakukan pembantaian. Di sana Gina mencoba melawan, namun sialnya ia tertangkap lagi oleh Crane. Lalu Arthur naik ke ruangan atas dan melakukan ini. Sementara Gina sedang berusaha mengobati luka di perutnya. Lalu Arthur datang dan segera memasukkan ke kapsul penyelamat karena ternyata kapal ini akan meledak dalam waktu 3 menit. Sementara Arthur mengejar Crane yang saat itu akan kabur. Arthur berhasil mengikat Crane dengan rantai dan setelah itu ia pun langsung kabur karena kapal ini akan meledak. Pada akhirnya Gina berhasil selamat dan Max Adam juga berada di sana. Namun bagaimanakah dengan Arthur? Apakah ia terkena ledakan dan mati?
Oke, cerita berlanjut dengan Gina yang pulang ke Kamboja untuk merawat anak-anak lagi. Namun tiba-tiba Arthur datang sambil tersenyum, dan saat diselidiki dari CCTV ternyata Arthur telah berlindung di balik jangkar saat bom itu meledak. Bang. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Mantap.